Pemain keturunan Ivar Jenner memastikan dirinya tidak akan bertahan bersama Jong Utrecht untuk musim depan. Lantas, apakah sang pemain bakal bergabung dengan tim Super League seperti Persib Bandung? Sayangnya, Ivar tidak menjelaskan secara detail bagaimana masa depannya nanti. Hanya saja ia memastikan tidak mau memperpanjang kontraknya bersama Jong Utrecht. Namun tampil di Super League alias kompetisi kasta tertinggi di tanah air bukan pilihan buruk. Pemain-pemain keturunan berlabel Timnas Indonesia sudah lebih dulu terjun ke dalamnya, seperti Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Struijk, hingga Jens Raven. Situasi saya di klub untuk sangat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub, kata Ivar Jenner. Ivar Jenner memang kurang maksimal bersama timnya Jong Utrecht. Di awal musim ia mengalami cedera sehingga absen di beberapa laga. Ivar Jenner hanya dimainkan 3 kali sebagai starter dari 12 kali penampilannya di Eerste Divisi dengan menorehkan 1 gol dan 2 kartu kuning. Berbeda dengan musim lalu di mana ia sudah tampil sebanyak 26 kali. Legenda hidup sepak bola Indonesia Christian Gonzalez menyuarakan dukungan penuh bagi John Hartman untuk membawa transformasi besar di tubuh Timnas Indonesia. Harapan besar disematkan agar skuad Garuda mampu meningkatkan level persaingan dan lebih berbicara banyak di kancah sepak bola internasional. Hartman dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tak hanya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia level senior, dia juga akan memimpin skuad U23. Christian Gonzalez mengatakan John Hartman tentunya akan memberikan warna baru untuk Timnas Indonesia. Dia berharap pelatih tersebut bisa memberikan dampak positif untuk Rizky Ridho dan kolega. Pelatih baru pasti bawa suasana baru, dan semua pelatih punya kerja mereka masing-masing pasti beda dibandingkan pelatih lain, seperti Sintayong kemarin atau Patrick Kluivert, kata Christian Gonzalez. Mantan pemain Persib menilai John Hartman merupakan pelatih asal Inggris yang terkenal punya kedisiplinan tinggi. Menurutnya, para pemain Timnas Indonesia tidak akan kaget, karena Patrick Kluivert dan Sintayong juga menerapkan hal itu. Hartman sudah ditunggu sejumlah agenda pada 2026 ini. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman tampaknya enggan cepat puas dengan komposisi skuad yang ada sekarang. Ia memastikan bakal mencari pemain diaspora dan naturalisasi baru untuk menambah kekuatan Garuda. Saat ini masih ada beberapa pemain diaspora yang berpotensi membela Timnas Indonesia. Contohnya adalah Laurin Ulrich hingga Jensen Silt. Keduanya masih tergolong muda karena baru berusia 20 hingga 22 tahun. Hartman pun bakal memantau seluruh pemain berdarah Indonesia yang ada di Eropa. Jika kualitasnya bagus dan cocok, dia tak ragu untuk coba meyakinkan pemain-pemain itu untuk membela Timnas Indonesia. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana pemain top Anda berada. Anda berupaya membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan para pemain tersebut untuk bermain bagi Indonesia adalah langkah besar, terang Hartman. Hartman kemudian mengambil contoh saat dia menangani Timnas Kanada. Dia kala itu berhasil meyakinkan Stephen Eustáquio, pemain kelahiran Ontario, namun sempat membela Portugal di level junior sebelum akhirnya memilih Timnas Kanada di level senior. Pelatih 50 tahun itu pun berjanji akan berupaya melakukan hal itu bersama dengan PSSI. Tujuannya agar bisa mendapatkan pemain bagus agar memperkuat Garuda. Usaha itu, kata Hartman, akan dilakukan dalam waktu dekat. Pada akhir Januari nanti, dia berencana terbang ke Eropa dengan tujuan memantau para pemain diaspora Timnas Indonesia sekarang di klubnya, sekaligus mencari pilar baru. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, telah menyatakan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda di Piala Asia 2027 setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kekalahan tersebut terjadi di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Namun, Kevin Dix bertekad untuk tidak terjebak dalam kesedihan tersebut, meskipun ia mengakui bahwa harapan untuk tampil di Piala Dunia kini telah sirna. Dengan semangat yang tinggi, mantan pemain Copenhagen ini kini fokus pada Piala Asia 2027. Dix menolak untuk menyerah meskipun Timnas Indonesia sebelumnya absen pada FIFA Matchday November 2025. Dia berharap semua pihak dapat bangkit dan bersatu kembali demi Timnas Indonesia.
Apalagi, skuad Garuda kini memiliki pelatih baru, John Herdman, yang diperkenalkan oleh PSSI pada 13 Januari 2026. Dengan adanya pelatih baru dan semangat untuk melupakan kegagalan Piala Dunia 2026, Dix mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang kembali. Dia bertekad untuk membawa timnas Indonesia bangkit dan berharap skuad Garuda dapat tampil lebih baik di Piala Asia 2027 mendatang. Kevin Dix bahkan berjanji untuk memberikan segalanya agar timnas Indonesia bisa berprestasi di turnamen tersebut. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Herdman resmi dimulai dengan ritme yang langsung padat. Belum genap setahun menukangi skuad merah putih, pelatih asal Inggris tersebut sudah dihadapkan pada sederet agenda besar, mulai dari Piala Asia U17 2026, persiapan Piala AFF 2026, hingga konsolidasi tim senior di kalender FIFA. Menariknya, di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi publik sepak bola nasional, adaptasi John Herdman di Indonesia justru berjalan mulus. Bahkan, pendekatan humanisnya perlahan menumbuhkan optimisme baru di tubuh Garuda. Pelatih berpengalaman yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia itu dikabarkan nyaman tinggal di Indonesia. Ia tidak mengalami gegar budaya, justru menikmati suasana lokal. Herdman dikenal ramah, mudah menyapa siapapun, dan terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Ia juga mulai jatuh cinta pada kuliner Nusantara. Bagi Herdman, makanan adalah pintu masuk memahami budaya sebuah bangsa. Kenyamanan ini menjadi faktor penting, karena banyak pelatih asing gagal bukan karena taktik, melainkan karena tak mampu menyatu dengan budaya lokal. Kini, Herdman disebut mulai menganggap Indonesia sebagai rumah kedua, bukan sekedar tempat bekerja. Ikatan emosional ini diyakini akan menular ke pemain dan menciptakan atmosfer positif di ruang ganti. Bek Leeds United, Pascal Struijk, memberikan tanggapannya mengenai peluang memperkuat timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengakui telah mengetahui besarnya harapan publik sepak bola tanah air agar dirinya menjalani proses naturalisasi guna membela skuad Garuda. Struijk mengungkapkan rasa senangnya terhadap dukungan masif yang diberikan oleh supporter Indonesia, terutama melalui pesan-pesan di media sosial pribadinya. Ia menilai besarnya antusiasme tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan budaya sepak bola yang sangat besar. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana, serta betapa mereka ingin saya bermain untuk mereka. Semua penggemar yang berkomentar di Instagram saya, itu memang lucu, ujar Pascal Struijk. Darah Indonesia yang dimiliki Struijk mengalir dari kakek dan nenek pihak ibunya. Secara regulasi, garis keturunan tersebut memungkinkan sang pemain untuk mengajukan naturalisasi dan berseragam timnas Indonesia di masa mendatang. Pascal Struijk dinilai masuk dalam kriteria pemain grade A yang sedang ditantau oleh pelatih John Herdman untuk memperkuat kedalaman skuad menuju Piala Dunia 2030. Saat ini, lini pertahanan Indonesia telah dihuni oleh sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri, seperti Mace Hilgers, Jay Itze, dan pelatih tim nasional Indonesia John Herdman menegaskan sikap tegasnya dalam menentukan pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Menurutnya, keputusan pemilihan pemain merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban demi membentuk kekuatan tim nasional dalam menghadapi berbagai pertandingan internasional. John Herdman mengatakan sebagai pelatih tim nasional, dirinya memiliki kewenangan penuh dalam menentukan komposisi pemain untuk kebutuhan timnas Indonesia ke depan. Meski demikian, ia tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Pelatih tim nasional harus bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambilnya. Sebagai pelatih tim nasional, tentu penting untuk berkonsultasi dan mendengar kebijakan banyak pihak, ujar John. Ia menilai berbagai pihak tersebut merupakan bagian dari sistem yang dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Masukan dari supporter, para ahli sepak bola hingga pelatih klub profesional di kompetisi domestik juga menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Kendati menerima berbagai masukan, Herdman menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih kepala. Ia menilai kemampuan untuk menentukan pilihan di tengah banyaknya pandangan merupakan bagian dari tekanan dan tanggung jawab sebagai pelatih tim nasional. Harapan supporter timnas Indonesia untuk melihat Pascal Struijk mengenakan seragam merah putih tampaknya harus pupus.